Halo, perkenalkan nama saya Mercy Pondi, NIRIM 12 20 20 74 50. Pagi anak-anak kelas 12 MIPA 1. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai diagnostik kesulitan belajar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai motivasi belajar. Di sini kita akan mengetahui apa sih itu motivasi belajar, apa sih itu ciri-ciri motivasi belajar, apa manfaat motivasi belajar, dan pentingnya motivasi belajar itu. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai motivasi belajar. Yang pertama yaitu tentang pengertian motivasi belajar. Jadi mungkin anak-anak sudah tahu mengenai motivasi belajar itu apa sih itu motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar itu merupakan suatu hal yang mendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar. Contohnya, ketika orang tua menjanjikan kepada siswa bahwa semisal siswa ini mendapat peringkat 1 dalam kelas, dia akan diberikan handphone. Nah, dari hadiah handphone ini, siswa ini akan giat untuk belajar karena dia terdorong untuk belajar untuk mendapatkan handphone tersebut. Di sini Ibu juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri motivasi belajar. Ciri-ciri motivasi belajar itu yang pertama itu tekun mengerjakan tugas. Apabila seorang siswa itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, dia akan tekun mengerjakan tugas. Contohnya, ketika siswa ini diberikan tugas oleh gurunya, dia akan langsung mengerjakannya tanpa ia berpikir bahwa masih ada hari esok. Kan kebanyakan siswa sekarang mengatakan bahwa masih ada hari esok untuk mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu tidak mudah putus asa. Di sini siswa yang memiliki motivasi yang tinggi tidak akan mudah untuk putus asa. Misalnya dia mengerjakan tugas tetapi gurunya mengkomplain tugas itu bahwa tugas ini belum benar. Di sini siswa ini akan berusaha untuk memperbaiki tugas tersebut tanpa dia merasa bahwa saya sudah capek, saya sudah tidak mau mengerjakan tugas ini, tapi dia tetap tekun untuk mengerjakan tugas itu. Yang ketiga yaitu tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini. Dalam hal ini, misalnya di sini ada seorang siswa yang bermimpi menjadi seorang dokter. Dia bermimpi menjadi seorang dokter, tetapi dia mendapatkan informasi dari temannya atau dari orang tuanya bahwa menjadi dokter itu tidak mudah, kita harus menjadi orang yang pintar, dan hal yang harus kita ketahui. Banyak orang yang mempengaruhinya bahwa nggak usah mau jadi dokter itu tidak mudah. Tetapi siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi, dia tidak akan melepaskan hal-hal ini. Dia akan tetap yakin bahwa dia pasti bisa menjadi dokter. Yang keempat yaitu semangat belajar yang tinggi. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu akan tekun mengerjakan tugas, bisa membagi waktunya antara bermain dengan belajar. Yang kelima itu menyukai ilmu pengetahuan baru. Dalam hal ini, seorang siswa selalu mencari tahu apa yang harusnya ia kembangkan di dalam kehidupannya. Kemudian tentang prinsip-prinsip motivasi belajar. Nah, prinsip-prinsip motivasi belajar itu yang pertama sebagai dasar yang menggerakkan siswa untuk lebih belajar lagi. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa motivasi belajar itu merupakan sebuah dorongan yang siswa lebih giat untuk mengerjakan tugas. Prinsip yang kedua itu motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Di sini motivasi yang ada dalam diri siswa itu lebih utama daripada motivasi dari luar. Yang ketiga yaitu motivasi berupa pujian daripada hukuman. Nah, di sini seorang guru lebih baik memberikan pujian kepada siswa daripada memberikan hukuman. Contohnya, ketika si siswa ini sudah mengerjakan tugas matematika tetapi jawabannya belum tepat, seorang guru harusnya memberikan
pujian kepada siswa ini karena siswa ini sudah berusaha untuk mengerjakan tugas, bukan malah menambah tugasnya tersebut. Yang keempat, prinsip yang keempat yaitu motivasi berhubungan erat dengan belajar. Prinsip yang kelima yaitu motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa motivasi itu merupakan sebuah dorongan yang dapat memupuk motivasi siswa. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat motivasi belajar. Manfaat motivasi belajar yang pertama yaitu motivasi sebagai pendorong. Ibu juga sudah menjelaskan tadi bahwa motivasi belajar itu merupakan sebuah dorongan yang mendorong siswa untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak. Contohnya di sini, yang awalnya si siswa ini hanya tidur, hanya bermain, suka bermain, tetapi dari motivasi dapat menggerakkan siswa untuk dia harus lebih giat belajar, dia tidak boleh tidur-tiduran, dia tidak boleh bermain terus. Yang ketiga yaitu motivasi sebagai pengarah perbuatan. Jadi motivasi belajar ini sangat penting adik-adik, karena motivasi dapat mendorong siswa, motivasi dapat menggerakkan siswa, dan motivasi dapat mengarahkan perbuatan siswa. Jadi motivasi belajar ini sangat penting bagi adik-adik, karena dengan adanya motivasi belajar ini kita akan lebih giat untuk lebih giat lagi belajar. Jadi pentingnya motivasi belajar itu yang pertama yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan belajar. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Dan yang keempat, membesarkan semangat belajar. Yang kelima, menyadarkan tentang pembelajaran. Jadi kedepannya adik-adik harus mempunyai motivasi belajar. Motivasi belajar itu dapat dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita harus memotivasi diri kita untuk lebih giat dalam belajar untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada saat ini. Kiranya materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Bye-bye. Untuk mengisi absen pada saat ini silahkan klik kode QR code yang ada di samping ini. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.